Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 6 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada saat ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami agar dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Jehan Ayurbaba. Kepada Saudari Jehan, kami persilahkan. Terima kasih. Judul renungan kita pada malam ini adalah mencari keselarasan. Ayat inti terdapat di dalam Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hamba-hamba Allah harus bekerja dalam keselarasan yang sempurna. Perselisihan mendatangkan keterasingan, perselisihan, dan perpecahan. Saya diinstruksikan bahwa gereja-gereja kita tidak perlu menghabiskan waktu mereka dalam perselisihan. Ketika roh perselisihan memperebutkan supremasi, hentikan dan perbaiki keadaan. Jika tidak, Kristus akan segera datang dan akan menyingkirkan kaki dianmu dari tempatnya. Hendaklah pekerjaan pertobatan yang sungguh-sungguh dilakukan. Hendaklah Roh Allah menyelidiki pikiran dan hati dan membersihkan segala sesuatu yang menghalangi reformasi yang dibutuhkan. Sampai hal ini dilakukan, Allah tidak dapat menganugerahkan kepada kita kuasa dan kasih karunia-Nya. Dan selama kita tanpa kuasa dan kasih karunia-Nya, manusia akan tersandung dan jatuh, dan tidak akan tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Kasih Kristus adalah ikatan yang menyatukan orang percaya dari hati ke hati dan pikiran ke pikiran. Darah Kristus telah ditumpahkan bagi seluruh umat manusia. Tak seorang pun perlu terhilang. Mereka yang terhilang akan binasa karena mereka memilih untuk mengorbankan kebahagiaan kekal demi kepuasan mengikuti keinginan mereka sendiri. Ini adalah pilihan setan, dan hari ini pekerjaan dan kerajaannya menjadi saksi karakter pilihannya. Kejahatan dan kesengsaraan yang memenuhi dunia kita, pembunuhan mengerikan yang terjadi setiap hari adalah buah dari ketundukan manusia terhadap prinsip-prinsip setan. Saudara-saudaraku, bacalah kitab Wahyu dari awal sampai akhir, dan tanyakan pada diri kalian sendiri, tidakkah sebaiknya kalian mengurangi waktu dalam pertikaian dan perselisihan, dan mulailah merenungkan betapa cepatnya kita mendekati krisis besar terakhir. Mereka yang berusaha untuk membuat seolah-olah tidak ada arti khusus yang melekat pada penghakiman yang Tuhan sedang kirimkan ke bumi ini, akan segera dipaksa untuk memahami apa yang sekarang mereka tidak memilih untuk memahaminya. Dari View and Herald, 20 Agustus 1903. Terima kasih atas penata layanan Saudari Jehan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, dalam masa penuh tantangan
dan krisis rohani seperti sekarang ini, Allah memanggil umatnya bukan hanya untuk menyampaikan kebenaran, tetapi juga untuk hidup dalam keselarasan satu sama lain. Keselarasan bukan hanya keindahan rohani, juga kebutuhan utama jemaat atau kelompok dalam pekerjaan Allah. Dalam renungan malam ini, Ye shall receive power, halaman 288, paragraf 2 berkata, hamba-hamba Allah harus bekerja dalam keselarasan yang sempurna. Perselisihan mendatangkan keterasingan, perselisihan dan perpecahan. Saya diinstruksikan bahwa gereja-gereja kita tidak perlu menghabiskan waktu mereka dalam perselisihan. Ketika roh perselisihan memperebutkan supremasi, hentikan dan perbaiki keadaan. Jika tidak, Kristus akan segera datang dan akan menyingkirkan keakidianmu dari tempatnya. Masih dalam paragraf yang sama dikatakan, hendaklah pekerjaan pertobatan yang sungguh-sungguh dilakukan. Hendaklah roh Allah menyelidiki pikiran dan hati dan membersihkan segala sesuatu yang menghalangi reformasi yang dibutuhkan. Sampai hal ini dilakukan, Allah tidak dapat menganugerahkan kepada kita kuasa dan kasih karunia-Nya. Dan selama kita tanpa kuasa dan kasih karunia-Nya, manusia akan tersandung dan jatuh, dan tidak akan tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Umat Allah harus hidup dalam kesatuan, karena perselisihan membawa perpecahan dan keterasingan. Jemaat ataupun kelompok tidak seharusnya membuang waktu dalam konflik. Jika perselisihan muncul, harus segera dihentikan dan diperbaiki. Pertobatan yang sungguh-sungguh dan pembersihan hati diperlukan agar roh Allah dapat bekerja. Sebab tanpa kuasa dan kasih karunia Allah, manusia akan terus jatuh dan tersesat tanpa menyadari penyebabnya. Oleh sebab itu, diperlukan pengikat agar tercipta keselarasan di dalam gereja maupun di dalam jemaat dan juga kelompok umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Apa pengikat yang diperlukan sehingga tercipta keselarasan atau harmoni di dalam gereja, jemaat, dan kelompok? Alkitab di dalam Kolose 3 ayat 14 berkata, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih Kristus adalah ikatan yang menyatukan orang percaya dari hati ke hati dan pikiran ke pikiran. Tanpa kasih, setiap perbedaan dalam tugas pelayanan malah dapat menjadi sumber perpecahan ataupun konflik. Tapi dengan kasih, semua karunia saling melengkapi dalam keselarasan atau harmoni. Mengapa kita saling mengasihi satu sama lain? Karena Yesus mengasihi kita dan memerintahkan kita untuk saling mengasihi. Yesus berkata di dalam Yohanes 13 ayat 34, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kasih sejati, seperti yang diajarkan dan diteladankan Yesus, adalah kasih yang mengorbankan diri, mengampuni, sabar, rendah hati, dan tanpa pamrih. Kasih diaplikasikan dengan mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Hal ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam ayat inti renungan malam ini di dalam Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Keselarasan dalam pekerjaan Allah membuka jalan untuk kebangunan dan kuasa Roh Kudus, serta mempersiapkan jemaat menghadapi krisis akhir. Waktunya semakin singkat, kedatangan Yesus kedua kali sudah dekat. Apa yang harus kita lakukan? Roh Nubuat di dalam The Review and Herald tanggal 20 Agustus
1903, paragraf 25 berkata, "Saudara-saudariku, pelajarilah Alkitabmu, makanlah daging dan minumlah darah anak Allah. Terimalah firman kehidupan ke dalam hatimu, agar firman itu dapat memurnikan, menyucikan, dan memuliakan seluruh diri. Jangan berhenti dengan tindakan setengah-setengah. Sudah terlambat untuk ini. Anda tidak dapat melayani Allah dan Mammon." Apa artinya memakan daging dan minum darah anak Allah atau darah Yesus Kristus? Apakah ini arti literal sehingga kita disebutkan orang sebagai kanibal? Tentu tidak. Roh Nubuat di dalam From Eternity Past halaman 191 paragraf 1 berkata, "Tidaklah cukup hanya percaya kepada Kristus untuk pengampunan dosa. Kita harus dengan iman terus-menerus menerima makanan rohani darinya melalui firman-Nya. Kristus berkata, 'Sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup.'" Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, para pengikut Yesus Kristus harus menerima firman Allah agar menjadi kekuatan pendorong kehidupan dan tindakan. Sehingga di dalam kehidupan di jemaat, di kelompok, di gereja, dan di mana saja, kita mempunyai keselarasan satu sama lain, sehingga pekerjaan Allah dapat tersebar. Dan banyak orang yang datang kepada Allah, menerima Dia, bertobat, dan dosanya diampuni. Semuanya dilakukan oleh karena kuasa Yesus Kristus yang mengubahkan sehingga kita menjadi sempurna dengannya dan mencerminkan sifat-sifat ilahi. Kiranya Roh Yesus Kristus memenuhi hati kita, menyucikan kita, dan menjadikan kita alatnya yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Tolonglah kami agar dapat bekerja sama dan selaras satu sama lain dengan saudara-saudari kami untuk melakukan pekerjaan-Mu, baik secara perorangan, jemaat, gereja, dan kelompok. Oleh sebab itu, ya Bapa, mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar hidup kami selaras dengan hidupnya Yesus Kristus. Karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakternya. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, ya Bapa. Ampunilah kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.